Badai perhara antara motivator kondang Mario Teguh dan Aryo Kiswinar pekan ini kian menukik tajam. Bagaimana tidak, setelah Lina istri Mario Teguh mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan 2 akun sosial media yang dikabarkan membuat Mario menderita kerugian hingga 7 miliar rupiah, kini giliran artis Deddy Corbuzier yang terkena getah seteru antara Mario Teguh dengan Aryo Kiswinar. Lewat pengacaranya, diam-diam Mario Teguh bahkan telah mengirimkan surat somasi yang ironisnya konon berujung reaksi panas yang ditumpahkan Deddy Corbuzier lewat sosial media. Pak Mario Teguh mengirimkan somasi itu sebagai subjek hukum ya, karena ini udah bicara hukum, subjek hukum yang punya hak yang dilindungi undang-undang dan peraturan di negara ini. Saya ada terima Instagram dari Master Corbuzier ini menanggapi soal somasi ini. Ya, saya pikir di sini ada kesalahpahaman dari kekurang pahaman soal hukum ya. Ya, ini jawabannya kan seolah-olah somasi itu seperti sebuah penghinaan ya. Ya, karena ini disebutkan bahwa dengan somasi ini juga berarti Anda merusak nama baik saya ya, ada kata-katanya di sini. Saya kan posting itu tujuannya menanggapi berita yang beredar. Kalau tidak ada berita beredar, saya tidak akan memposting jawaban. Kenapa saya postingnya di sosial media? Karena beritanya beredar tanpa saya ketahui. Kan beliau seorang motivator yang luar biasa. Yang kata-katanya adalah menyelesaikan segala sesuatu dengan baik, gitu ya. Nah, kalau tiba-tiba ada somasi dan sebagainya ke saya juga nggak ngerti. Menang Kiswinar tanpa izin persetujuan. Lah kalau bukan anaknya kenapa harus persetujuan, saya bingung gitu jadinya. Kan di sini kan saya undang sebagai narasumber. Apapun yang dikatakan beliau adalah narasumber. Apa bedanya dengan teman-teman media bertanya, kan narasumber gitu kan, bukan salah kalian dong kalau narasumbernya ini. Kecuali saya potong, saya edit, saya buang. Ini live. Menggulirkan somasi dengan agenda agar Deddy memenuhi permintaan untuk bertemu dengan Mario Teguh hingga batas waktu tanggal 23 September nanti. Tak pelak usaha somasi Mario Teguh pun mencuatkan teka-teki baru. Mengapa tiba-tiba saja Mario Teguh melayangkan somasi kepada Deddy Corbuzier setelah 1 minggu lebih berlalu pasca Deddy mewawancarai Aryo Kiswinar? Mungkinkah Mario masih sakit hati dengan isi wawancara Deddy yang menguak pengakuan miris Aryo yang merasa telah ditelantarkan Mario Teguh sebagai ayah? Entahlah, yang jelas sebagai pihak yang disomasi, Deddy mengaku telah berusaha menghubungi dan menghadirkan Mario Teguh agar menuai kisah yang tak berat sebelah namun menemui jalan buntu. Terus kan saya juga nggak ngerti, tiba-tiba keluar bahwa beliau mensomasi dan minta hak untuk jawab. Loh, kreatif saya sudah mencoba untuk menghubungi beliau lewat orang-orangnya dan semuanya tidak ada yang tembus. Memang di sini bahwa coba dihubungi tapi tidak bisa. Nah, ini yang harus diklarifikasi. Nah, sekarang sebenarnya dengan adanya surat undangan yang namanya somasi ini kan sebenarnya gayung bersambut. Saya pikir ya silakan aja artinya keinginan itu dipenuhi ya. Ini sudah klop gitu, datang undangan ke kantor kami sudah ada tanggalnya, kalau nggak salah untuk Deddy Corbuzier ini tanggal 23 hari Jumat minggu depan berarti ya. Uniknya di tengah gonjang-ganjing tentang Aryo Kiswinar yang berujung pelaporan hukum hingga somasi, Mario Teguh justru mengunggah video liburan mesranya bersama Lina sang istri di Italia. Menghabiskan waktu berdua mesra di tengah romantisnya nuansa kota Venice, Italia, acara liburan Mario Teguh itu pun menjulangkan tanda tanya. Mengaku menderita kerugian hingga 7 miliar rupiah gara-gara kisruh perhara hubungannya dengan Aryo Kiswinar. Mengapa Mario justru berlibur ke Italia dengan sederet fasilitas mewah, alih-alih serius menindaklanjuti tantangan tes DNA-nya kepada Aryo? Oh, ini kita sedang di Milan, di Venesia. Sebentar lagi kami mau ke Milan, jalan-jalan liburan pacaran. So, I love you all. Salam sayang dari Venesia, dari Ibu Lina dan saya. Kan beliau seorang motivator yang terkenal. Segala sesuatu itu kan bisa diselesaikan dengan baik-baik. Ini kan ribut. Yang satu mau tes DNA, yang satu begini, yang satu begini. Nah, tiba-tiba saya kecemplung. Saya disalahin.
prosesnya mau anaknya, mau bukan anaknya, mau teman, wah saya nggak peduli gitu loh. Bukan hidup saya itu, saya hanya mengerjakan tugas saya sebagai host gitu. Nah kalau ribut tes DNA, ya udah gue bayarin tes DNA, mau boleh, yo gitu. Mau kemana tes DNA-nya saya bayarin. Saya bukan mau ikut campur urusan keluarga loh ya, tapi karena saya tiba-tiba dicemplungin gitu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Mario Teguh? Lantang menantang Aryo Kiswinar untuk melakukan tes DNA sebagai pembuktian kebenaran. Tapi mengapa kini langkah pihak Mario seolah kian melebar, kian menjauh dari tantangan tes DNA yang pernah diucapkannya sendiri? Tidak hanya melaporkan 2 akun sosial media ke Polda Metro Jaya, kini Mario Teguh pun memperkarakan Deddy Corbuzier lewat somasi. Uniknya, alih-alih serius menindaklanjuti tantangan tes DNA, kini lewat sang pengacara Mario pun menguntai sinyal berubah, tak lagi memperkarakan tes DNA untuk membuktikan apakah benar Aryo Kiswinar adalah anak kandungnya atau bukan. Ada apa dengan Mario Teguh? Belum genap 1 bulan mencuatkan tantangan tes DNA, mengapa mendadak Mario Teguh berubah haluan? Tes DNA sekarang tuh sudah tidak efektif lagi. Kenapa? Apapun hasil tes DNA nanti, pasti semua ada pro kontranya. Misalnya, kan ini blunder ini sekarang sudah merugikan Pak Mario, dan kita sudah laporkan yang Instagram itu kan mata pencarian jadi kerugian-kerugian secara imaterial dan material sudah bisa dihitung kan, lumayan besar, hitungan miliar kan. Kalau misalnya hasilnya betul dikatakan anak ini Kiswinar anaknya, ada aja nanti dari 31 juta follower setia itu bilang, oh dia hanya ada yang modalin untuk bilang hasil tes DNA-nya anaknya. Itu kalau dibilang begitu. Nah, sekarang kalau sebaliknya ternyata bukan anaknya hasil tes DNA, dari hatersnya juga akan bilang, wah Pak Mario punya uang sih, dia bisa bayar aja untuk bikin hasilnya bukan anaknya. Saya punya pembantu rumah tangga saya yang sudah kerja sama saya selama 7 tahun. Dia mau pulang aja saya sedih. Itu kan bukan anak saya. Dan pembantu saya kuliahin. Itu bukan anak saya. Mungkin itu jawaban saya gitu aja. Ya either anaknya atau bukan anaknya, ya apa salahnya sih ya untuk berbuat baik kan seorang, ya beliau lah, beliau lebih ngerti dari saya lah, beliau lebih pengalaman dari saya. Pertanyaan saya cuma satu, mau tidak beliau saya undang acara saya beserta pengacaranya, diselesaikan baik, nggak perlu somasi lah, aduh somasi nggak usah diundang, saya datang kantor polisi sendiri udah sering ya. Yang kedua, mau tidak kalau saya temui langsung dengan Kiswinarnya atau mantan istrinya, mau tidak? Itu saja. Kalau mau, urusannya selesai. Bahagia menyongsong hari pernikahan. Saat ini sedang mewarnai hari-hari Gilang Dirga dan Adisti Firza sang calon istri. Jelang pernikahan, Gilang khusus menggelar pengajian bersama keluarga yang diwarnai haru. Sementara itu, Adisti melakukan ziarah ke makam sang kakek tercinta. Tapi benarkah tinggal menghitung hari menikah, Gilang dan Adisti semakin jarang mesra di tempat cobaan cekcok? Simak berita lengkapnya hanya di Hot Shock usai jeda pariwara berikut ini.